Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Agnes Neibaho dengan NIM 11S22052 dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2022. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek besar pada mata kuliah Papue, yakni tentang PKM SMA 1 Bali B. Di sini kita coba run. Nah, saya akan share saat ini login ke bagian adminnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada beranda informasi dasar. Itu ada kontak phone, kontak email, lokasi, nama lokasi Anda, alamat lokasi, peta lokasi, sosial media yang terdiri dari Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Twitter, terus kemudian ada informasi yang berisi highlight dan sub-highlight. Terus kita bisa nambahin cover, judul video, dan link video. Terus untuk bagian jumlah data, kita bisa nambahin jumlah data pendidik, jumlah guru dan tenaga pendidik, kemudian jumlah kelas. Nah, untuk kepala sekolahnya sendiri kita bisa nambahin foto kepala sekolah, nama kepala sekolah sama sambutan kepala sekolahnya. Untuk bagian profil di bagian staf guru dan karyawan. Nah, di sini kita bisa nambahin untuk bagian staf guru dan karyawan. Nah, saat ditambah itu isinya nanti ada foto, nama staf guru, kelompoknya itu staf guru atau karyawan, kemudian jabatannya. Nah, untuk bagian prestasi, di sini kita juga bisa nambahin prestasinya itu yang berisi em, cover, judul prestasi, tahun, sama deskripsinya. Kemudian, untuk bagian alumni, nah di bagian alumni ini kita bisa nambahin foto, nama alumninya, jurusan sebelumnya, kemudian tahun lulusnya, dan testimoni dari peserta didik yang sudah lulus itu gimana. Kemudian di bagian sarpras, ini untuk sarana prasarana. Dan di sini kita bisa nambahin eh, sarprasnya itu, kita tambahin judul, kemudian deskripsinya apa, isinya apa, fotonya itu gimana, baru baru bisa kita tambah. Kemudian untuk bagian informasi kan ini di beranda utama yang ada PPDB, berita dan artikel, galeri, arsip, hubungi kami, kemudian platform. Nah, platform ini kita bisa create juga, bisa kita buat nama sama URL-nya. Kemudian untuk yang saya kerjakan sendiri itu ada di bagian kelola pengguna. Nah, kita akan kembali dulu ke code-nya. Nah, untuk bagian kelola pengguna sendiri, di sini yang pertama itu ada untuk controllernya. Untuk bagian controller di app HTTP controller, kemudian kelola pengguna controller.
Nah, di bagian kelola pengguna controller ini, em, saya mau menggunakan Laravel itu untuk mengelola data pengguna. Yang pastinya itu ada create, kemudian update dan delete. Kemudian di sini saya pakai fungsi index untuk menampilkan daftar pengguna dengan pagination yang menampilkan 10 pengguna per halaman. Kemudian di sini saya mengarahkan tampilannya itu ke tampilan indeks di folder kelola pengguna. Nah, fungsi create itu untuk menyediakan form untuk menambahkan pengguna baru dengan mengarahkan tampilan create. Data pengguna baru akan disimpan melalui fungsi store yang memvalidasi input termasuk nama, email, role, dan password dan mengenkripsi password sebelum menyimpannya ke database. Nanti jika berhasil, pesan suksesnya itu akan ditampilkan melalui alert. Nah, di sini pesan suksesnya itu akan ditampilkan melalui alert. Kemudian, em, untuk mengedit data penggunanya nanti kita bisa edit berdasarkan ID penggunanya, terus akan ditampilkan di form edit. Nah, perubahan datanya itu akan disimpan melalui fungsi update yang memvalidasi input, termasuk memastikan email unik dan role yang sesuai, serta mengenkripsi password jika ada perubahan. Untuk fungsi destroy sendiri, kita memungkinkan penghapusan data menggunakan pencarian berdasarkan ID dan menghapusnya dari database lalu menampilkan pesan sukses. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian model di bagian kelola pengguna. Nah, untuk bagian model sendiri, di sini saya mendefinisikan representasi data pengguna dalam aplikasi Laravel. Nah, di sini modelnya menggunakan fitur bawaan Laravel seperti hash factory dan notifiable. Nah, di sini kita melindungi kolom ID menggunakan properti guard sehingga tidak dapat diisi secara massal. Sedangkan properti available itu menentukan kolom yang dapat diisi secara massal, yaitu nama, email, role, dan foto. Kemudian untuk penyimpanan data tanggal dalam database disesuaikan dengan properti date format. Juga di sini disediakan fitur pencarian melalui scope filter yang memungkinkan pencarian data pengguna berdasarkan nama atau email menggunakan query like dan parameter pencarian dapat diterima dari permintaan HTTP. Nah, di sini mode statis detail user itu memungkinkan pengambilan detail pengguna berdasarkan ID dengan mencari data pertama yang sesuai melalui query ke kolom ID. Selanjutnya, kalau untuk bagian controller, kita ada di bagian resource, view, kemudian app, dan admin. Di sini ada kelola pengguna. Nah, di sini untuk bagian create. Nah, untuk bagian create sendiri, di sini kita mau menambahkan pengguna menggunakan Laravel Bat dan Bootstrap. Nah, di sini kita menampilkan sebuah form untuk menambahkan data pengguna baru. Nah, formnya itu akan dikirim melalui metode post ke root kelola pengguna.store dengan token CSRF untuk pelindungan keamanan. Nah, untuk formulirnya sendiri terdiri dari nama, email, role-nya itu udah ada admin, staff, dan user, kemudian password dan konfirmasi password. Nah, setiap inputnya nanti dilengkapi dengan bootstrap seperti form control, shadow, dan validasi visual menggunakan kelas invalid. Kemudian, yang selanjutnya itu ada di bagian edit. Nah, untuk bagian edit sendiri, di sini kita mau eh, memperbarui data pengguna. Nah, memperbarui data pengguna ini tentu nggak semua user bisa memperbarui data penggunanya, hanya yang admin. Nah, di sini kita mengirimkan data root itu ke kelola pengguna update menggunakan metode put untuk memperbarui data pengguna berdasarkan ID yang diterima.
Nah, untuk komponen formulirnya sendiri itu ada nama, kemudian email, role, dan password. Nah, untuk fitur tambahannya itu di situ ada tombol batal yang mengarahkan pengguna kembali ke halaman utama. Terus ada tombol simpan untuk mengirim perubahan ke server. Nah, jika ada nanti error, daftar error akan ditampilkan dalam elemen alert di bawah formulir. Yang selanjutnya itu ada indeks. Nah, indeks ini kan tampilan utama untuk bagian kelola pengguna. Nah, di sini saya pakai header halaman. Nah, judul kelola pengguna di header itu dengan gaya bootstrap, kemudian ada tautan dan tombol data, dan tombol tambah data untuk mengarahkan pengguna ke halaman penambah data. Nah, di sini juga ada nanti notifikasi sukses dengan icon berbentuk centang yang dapat ditutup menggunakan tombol yang disediakan. Juga di sini ada tabel pengguna. Tabel pengguna itu ditampilkan dengan meliputi itu ada nomor, nama, email, role, dan tindakan. Kemudian di sini juga kita panggil untuk tindakan edit dan hapus. Nah, edit itu kita mau mengedit data penggunanya yang tadi. Kemudian kalau hapus itu kita mau mengirimkan permintaan delete ke root kelola pengguna.destroy. Nah, informasi tentang jumlah data yang ditampilkan di sebelah kiri mencakup rentang data saat ini dan total pengguna. Navigasi halaman menggunakan fitur pagination Laravel, kita desain itu dengan gaya Bootstrap 5. Yang selanjutnya itu di bagian selanjutnya itu ada di bagian ini kelola pengguna .blade.php. Nah, untuk kelola pengguna blade.php ini kita mau menggunakan template layout saya sidebar untuk menampilkan sidebar navigasi. Nah, di bagian atas halamannya itu ada app content header, kemudian bagian utamanya itu ada app content yang menampilkan daftar pengguna dan tabel yang mencakup nomor, nama email, role, dan tindakan. Kemudian ada tombol tambah pengguna, ada tombol ubah, ada tombol hapus juga. Nah, di sini kita gunakan modal untuk melakukan pengelolaan data itu ada tambah pengguna. Nah, di sini kita masukkan eh, nama, email dan role, kemudian ada ubah pengguna, kemudian di sini juga kita bisa delete penggunanya. Selanjutnya kita ke bagian, nah kita masuk ke bagian web, web, web.php. Nah, untuk web.php ini kita gunakan root untuk kelola penggunanya di sini. Yang pertama, kita panggil dulu di atas untuk use app HTTP controller, em, kelola pengguna controller di bagian ini. Terus di bawah itu kita panggil lagi yang kelola pengguna. Nah, ini kita panggil lagi di bawah untuk bagian kelola pengguna sendiri. Nah, di sini kita pakai root prefix. Root prefix itu kita mengelompokkan beberapa rute yang memiliki URL sama. Yang dalam hal ini kita samakan itu kelola pengguna. Kemudian untuk halaman daftar pengguna, kita di sini menangani permintaan get ke halaman utama yang akan memanggil metode index di kelola pengguna controller untuk menampilkan daftar pengguna. Kemudian untuk form tambah pengguna. Nah, di sini kita menangani permintaan get untuk menampilkan form tambah pengguna yang dihasilkan oleh metode create pada kelola pengguna controller. Kemudian untuk tambah pengguna, kita menangani permintaan post yang digunakan untuk mengirimkan data form tambah pengguna. Nah, data ini akan diproses oleh metode store pada controller untuk menyimpan data pengguna baru. Kemudian untuk root form edit pengguna, di sini kita menangani permintaan get untuk menampilkan form edit berdasarkan ID pengguna yang dipilih. Kemudian untuk root
proses update pengguna, kita menangani permintaan put untuk memperbarui data pengguna yang sudah ada. Nah, ID pengguna yang ingin perbarui akan diteruskan melalui parameter ID dan metode update. Kemudian untuk root hapus pengguna, kita menangani permintaan delete untuk menghapus pengguna berdasarkan ID. Untuk pengulangan rute, kita di sini kita mengulang beberapa baris. Kemudian untuk root resource itu mendeklarasikan root resource yang mencakup semua rute standar, yakni index, create, store, show, edit, update, dan destroy. Nah, jadi em, itu root yang saya gunakan di bagian web.php-nya. Jadi di sini saya menggunakan itu. Nah, untuk menjalankannya, kita kembali ke bagian yang tadi. Nah, jadi di sini eh, saya kemarin ngepush kan. Jadi ngepushnya itu saya lupa bahwa itu masih akun orang lain. Jadi waktu terpush itu dengan nama Naomi Deva. Jadi saya sudah konfirmasi ke teaching assistant bahwa saya ini sudah melakukan kelalaian tersebut. Jadi eh, di sini saya menjelaskan bahwa itu saya yang ngepush, bukan Naomi Deva. Selanjutnya untuk bagian kelola pengguna yang saya kerjakan sendiri itu adalah tampilan utamanya untuk bagian kelola pengguna. Jadi ini saya ngerjain untuk tampil bagian kelola penggunanya. Terus untuk bagian CRUD itu saya kerjain tambah data, kemudian eh, hapus dan tampilan semua untuk tambah data, kemudian tampilan untuk edit itu semua saya yang ngerjakan. Dan untuk teman saya Herman Sipahutar, dia mengerjakan di bagian edit. Nah, dia mengerjakan di bagian sini. Nah, kita coba tambahkan untuk data penggunanya. Contohnya itu namanya Agnesia Sepanebaho, emailnya bebas. Role-nya itu boleh misalnya admin, passwordnya itu admin 123. Nah, di sini kita coba simpan. Nah, nanti akan muncul ya bahwa usernya itu sudah berhasil ditambahkan. Nah, ini. Kemudian di sini kita coba edit. Nah, ini kita edit dulu. Nah, misal kita mau ganti email ya. Nah, password barunya itu misal admin 12345. Kita simpan. Nah, nanti datanya itu udah berhasil diperbarui. Nah, kita coba lihat. Nah, udah ganti kan emailnya. Kemudian di sini kita juga bisa delete penggunanya. Kita delete seperti ini. Nanti muncul warning itu. Yakin ingin menghapus penggunanya itu, kita klik OK. Nah, nanti penggunanya itu udah hilang. Nah, jadi eh, demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kalimat, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.